Bilang paru-paru Seronggelana itu bagi saya itu harus 4. Kante loh. Paru-paru 4. Kita punya kante kan tonton itu harus 4 itu. Memang tonton harus kerja keras. Dan saya kebetulan di posisi playmaker. Iya. Tapi kalau bahasa playmaker tipikalnya dulu kan ya main dengan bola kalau di kaki gitu kan. Tapi saya berbeda, saya memang orang yang selain menyerang juga bisa bertahan. Sekarang itu artis lah. Kalau sudah terkenal kita coba lihat itu medsosnya kan kencang sekali gitu. Lebih kencang medsos daripada dia di klub. Ya kan? Itu Ini suka captionnya ngiri. Lebih kencang daripada di lapangan. Ya? Di lapangan itu memang kenyataan gitu. Saya suka Bejo Sugiantoro. Bejo ya, Mas Bejo ya. Meskipun seorang libero, tapi mainnya berkelas gitu kan karena pada saat masa saya kan dibilang sepak bola kita keras gitu kan, tapi dia itu tipikal libero elegan gitu bagi saya itu, menurut saya itu. Nggak bisa bohong bahwa kita ini, mohon maaf ya, di sepak bola kita yang kita buat baik hari ini belum tentu baik nanti dia. Belum tentu 1-2 hari kemudian itu mereka masih ingat gitu kan. Iya. Itu yang terjadi. Bukan contoh saya, tapi dengan pemain-pemain kita yang mantan-mantan timnas nasional yang punya prestasi, punya karir, sudah punya nama, ya banyak yang di luar kan masih istilahnya kan dilupakan lah sejarah mereka juga gitu. Iya. Disinilah saya mendapat semua yang saya punya sekarang itu. Saya jadi seorang Daniel ini ya karena Indonesia gitu, bukan karena negara saya sendiri. Karena di sana mungkin saya cuma istilahnya dibentuk aja gitu, dibentuk, tapi saya menjadi seorang terkenal, dihargai di Indonesia gitu kan. Segala kelebihan dan kekurangan. Masukan ini ya. Masukan dari seorang abang yang sudah sekian lama berpetualang di sepak bola Indonesia. How to build a great midfielder itu. Masukannya itu gimana? Kalau saya sih tidak lepas dari yang satu. Bekerja keras. Hard worker ya. Harus kerja keras. Karena contoh saya dulu, meskipun saya di rumah, setiap hari itu saya minimal itu cross country itu saya lari 10-15 kilo. Itu setiap hari. Bangun pagi, sarapan, roti, tunggu setengah jam, keluar ke desa, kampung, lari balik. Itu setiap hari. Per hari.
Jadi boleh dibilang struktur fisik saya bentuk sendiri. Pada saat masuk klub, saya ini tinggal sebetulnya dipoles gitu kan. Karena kan saya teratur kan, setiap hari saya terjaga. Apalagi seorang gelandang apalagi di sepak bola modern sekarang. Iya. Dia harus kayak pembalap. Kayak sung sana sini. Kayak N'Golo Kante ya. nggak bisa tipikal kayak kita punya dulu Maradona. Iya. Ya kan, nggak bisa. Seorang gelandang itu harus bisa menyerang cepat, bertahan juga cepat. Kayak itu sudah tuntutan sepak bola sekarang itu tuntutan. Jadi jangan merasa puas mereka itu. Kerja keras, jangan merasa puas. Merasa puas. Dan mereka harus sadar bahwa posisi gelandang itu jantungnya dari tim itu. Heart of the game. Itu jantungnya. Ini jembatan dari belakang ke tengah, yang tengah ke depan. Sebetulnya mereka ini yang mengalihkan itu pertandingan. Tiangnya di gelandang. Ya, enggak. Makanya aku bilang kalau dibilang paru-paru serang gelandang itu bagi saya itu harus 4. Kante dong. Paru-paru 4. Kita punya Kante kan tonton itu harus 4 itu. Memang tuntutan harus kerja keras. Dan saya kebetulan di posisi playmaker. Iya. Tapi kalau bahasa playmaker tipikalnya dulu kan ya main dengan bola kalau di kaki gitu kan. Tapi saya berbeda, saya memang orang yang selain menyerang juga bisa bertahan. Karena apa? Saya mengimbangi fisik saya. Kalau saya bilang power, endurance sama strength itu seimbang. Jadi saya kalau dilihat sih ya boleh dibilang ya lumayan komplit lah dalam segi dari segi fisik itu. Ya, paket komplit. Ya, dari segi fisik. Ditambah lagi punya teknik skill. Itu sebab mungkin kenapa saya pada masa saya itu salah satu gelandang terbaik. Sebenarnya pengakuan itu kan tidak hanya dari abang, kami semua mengakui itu. Kalau itu luar biasa. Gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu pemain kita itu, anak-anak kita itu cepat merasa puas gitu kan. Cepat merasa puas. Pernyataan seperti sering saya dengar, cepat puas ya. Cepat puas ya. Kenapa? Saya pernah menyatakan bahwa mereka di pagi hari bukan siapa-siapa. Tahu-tahu di siang hari sudah jadi pemain timnas atau sudah masuk Liga 1. Wow. Ini pernyataan yang luar biasa nih. Pagi hari bukan siapa-siapa, siang udah jadi pemain timnas. Karena dunia sepak bola ini cepat berubah. Nasibnya cepat berubah seorang pemain. Dia dari siapa-siapa jadi pemain timnas. Dari pemain timnas dia jadi siapa-siapa lagi. Karena apa? Grafiknya sangat tajam ya. Karena ininya mentalnya belum kuat di situ. Saya rasa kendala di sepak bola kita ini bukan di fisik, bukan di teknis, bukan. Terutama mental. Yang perlu kita meningkatkan itu mindsetnya pemain-pemain kita itu. SDM ya. Itu yang perlu kita meningkatkan. Karena kalau mereka sudah cepat naik, ini yang nggak kuat. Budayanya kan banyak. Star syndrome-nya ngeri ya? Mulai dari sponsor, mulai dari kontraknya, mulai dari ini, duitnya banyak. Ngeri kan? Nggak siap manajemen waktu, manajemen uangnya, ya bahaya juga. Udah kayak apa ya? Udah mirip-mirip artis ya? Ya kan. Udah butuh manajemen. Kan sebetulnya pemain bola sekarang itu artis lah. Kalau sudah terkenal kita coba lihat itu medsosnya kan kencang sekali gitu. Lebih kencang medsos daripada dia di klub. Ya kan? Itu ini suka captionnya ngiri. Lebih kencang medsos daripada di lapangan. Daripada di lapangan itu memang kenyataan gitu. Itu yang kita tugas kita seorang pelatih, saya sebagai manajer itu berat juga untuk kita bisa mengatasi hal-hal gini gitu. Karena mau nggak mau pengaruh ke mental, pengaruh ke permainan gitu kan. Kenapa? Dia kadang senang main-mainnya gadgetnya itu lupa waktunya, sudah waktunya istirahat,
besok pagi dia harus latihan. Ini Ya, itu. ini harus dengar nih adik-adik di akademi yang lagi kan ini penting sekali. Ini nanti pengaruhnya ke performa dia kan. Kalau sudah pengaruh ke performa dia, otomatis pengaruh ke performa tim. Nah, banyak hal yang di apa? Ya, saya sepakat itu dengan abang dan mohon maaf ya bang ya, karena kita juga mengikuti perkembangan mereka di medsos, bahkan udah late of night, udah mau jam 11, 12 masih live, masih apa itu ngeri jadinya. Dan nggak semua pemain, nggak semua, Betul. nggak semua. Ada yang memang meskipun dari siapa-siapa jadi siapa itu mereka masih bisa mengontrol dirinya gitu kan. Tapi bagian masih kecil kan, bagian masih kecil. Yang selama ini saya lihat bagiannya masih kecil. Berarti persentase yang seperti yang abang tadi bilang itu juga lumayan besar berarti. Iya, lumayan besar karena kita bisa melihat sendiri generasi timnas kita belum ada lagi kan gitu. Ya, karena dari U16 yang juara kemarin beberapa pemain yang tinggal sekarang itu. Kerennya saat apa level usia gitu. Gitu. Udah masuk ke Nah, tingkat senior itu. udah mulai hilang satu-satu. Jadi itulah yang perlu kita gali juga kenapa. Nah, ini berarti bisa dikatakan penelitian yang lebih lanjut. Ya, harus lebih Apa dalam. sebabnya dan bagaimana cara? Apa sebabnya itu Saya kan? setuju itu. Itu kan, apa sebabnya itu harus digali karena potensinya luar biasa. Kalau bilang potensi pemain Indonesia dibandingkan sama potensi orang Brasil sama aja. Cuma ya bedanya di situ tadi di mental aja Mental, itu. ya. PR kita di sana ya. Mental PR aja. kita di sana. Itu. Kalau abang sendiri sebagai apa ya panutannya gitu di posisi gelandang siapa sih yang menjadi favorit abang? Saya sebetulnya itu nggak pernah punya pemain favorit. Atau jangan-jangan pemain favorit abang Danilo Fernando? Saya tidak pernah mengidolakan pemain itu, nggak pernah saya. Iya. Nggak. Saya selalu menjadikan dirinya saya sendiri aja. Be yourself ya. Nggak, saya selalu menjadikan dirinya saya sendiri. Sampai sekarang pun kalau ditanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mau. Tapi pasti orang yang mengidolakan abang pasti ada. Nggak ada. Karena saya sebetulnya dari kecil pun jarang nonton bola juga saya itu. Dan saya orang bola, pemain bola tapi jarang nonton bola. Tapi Jadi, kalau udah jadi pelatih harus sering nonton bola. kenapa jarang nonton bola? Karena saya pengen main bola aja pada saat itu, nggak mau nonton gitu. Dan kalau sudah di usia gini, bola jam 1 malam, jam 2 malam, kita kan Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, sudah tidur juga gitu. Itu kalau di sore hari masih kita lihat, apalagi Liga Indonesia sekarang jalan kan kita harus memang. Tapi saya yakin selama abang berkarir tentu ketika datang Indonesia, abang tentu melihat dari sekian banyak pemain di Indonesia ini loh salah satu karakter pemain Indonesia yang mungkin layak untuk ditiru. Yang menurut abang itu, wah ini bagus loh buat contoh pemain Indonesia. Yang dari Indonesia gitu. Dari Indonesia, mungkin saya coba lihat di tim-tim yang saya bermain ya. Saya suka Bejo Sugiantoro. Bejo ya, Mas Bejo ya. Meskipun seorang libero, tapi mainnya berkelas gitu kan, karena pada saat masa saya kan dibilang sepak bola kita keras gitu kan, tapi dia itu tipikal libero elegan gitu bagi saya itu, menurut saya itu bisa menjadi contoh dari buat pemain-pemain. Tentunya sekarang kan anaknya juga kan jadi salah satu andalan pemain Persebaya juga gitu, gitu kan, gitu. Berarti selama abang pakai itu salah satu contoh yang bisa dijadikan contoh karakternya. Karakter gitu. Karakter bermain. Dapat tenang, santai gitu kan. Reading the game-nya bagus. Reading the game bagus. Jarang saya melihat dia emosi gitu kan. Wah ini poin ini. Jarang melihat dia emosi gitu. Ya, bagi saya itu salah satu libero pada masanya itu salah satu yang terbaik gitu. Terbaik. Kalau abang diminta untuk menyusun komposisi 11 terbaik selama abang berkarir itu di Indonesia. Indonesia. 11. Best starting 11 versi Danilo Fernando gitu. Versi saya. Itu tim-tim saya aja yang saya bermain ya. Ya iyalah. Kalau saya lihat itu, kalau kiper ada 3 mas. 3 kiper. Saya pernah sama Hendro Kartiko, Sama Ahmad Kurniawan juga ya.
almarhum. Ya. Terus kemudian si Kurnia Sandi. Oh, angkunnya ya. Kalau boleh 4 si Wahyudi. Ya kan? Kiper bagus-bagus semua itu kipernya itu. Sulit untuk kita ini. Kalau buat di bertahan berapa orang? Hah? Pemain bertahan berapa orang? Bertahan? Iya. Formasinya berapa ini? Kita pakai 3-5-2 aja. Oh, klasik ya. Berarti yang 3 berarti pakai libero ya? Libero kan jelas Bejo itu. Bejo ya? Bejo. Buat stoppernya? Kalau stopper ya saya Leonardo Gutierrez. Leonardo Gutierrez. Ya. Kalau di kanan itu saya Aris Indiarto. Aris Indiarto yang di Persik ya, Pak. Ya. Aris Indiarto itu juga. Nah, yang 5 di tengah? 5 di tengah. Untuk posisi gelandang bertahan saya pilih Haryanto. Haryanto di Persik. Persik. Kalau di saya nggak usah masuk ya. Yang sebelah saja, saya kan pelatihnya. Siap. Di kanan saya pilih Uston Nawawi. Uston. Di kiri meskipun nggak sempat main lama, tapi bagi saya itu salah satu gelandang kidal yang berkualitas, cuman mungkin nasibnya karirnya nggak begitu ini, si Ferry Aman Saragi. Oh yang terakhir di Arema ya, keren ya? Ya itu, ya? Ferry Aman Saragi. Terus di kanan, nah ini di kanan itu Ana Maruf. Berarti didorong ke depan dikit ya? Ya kan, Ana Maruf. Kan 3 di atas kan? Iya, nah, Ana Maruf. Di kiri ada 2 pilihan malah. Ada Kusno Diuli sama Mate Halil. Tapi saya lebih ke Mate Halil. Mate Halil. Terus tinggal 2 pemain depan. Satunya Kurniawan. Terus yang kedua Christian Gonzalez. Oh, udah kebayang. Christian namanya terakhir udah kebayang. Berarti ini menarik. Dari semua generasi barengan beliau sampai generasi setelah nama Mas Kurniawan. Ada satu kawan juga saya lupa, cuman itu 11 kan. Kita punya juga Ronald Fagundes juga kan, itu kan enggak. Harus milih 11. Harus milih 11 gitu kan. Gitu. Ya, kalau kayak tadi berarti Ronald Fagundes 2 playmaker berarti. Kalau di era saya untuk pilih 11 itu agak sulit. Memang pemainnya kan boleh lah dikit. Boleh dibilang itu, boleh dibilang semua klub itu merata kualitasnya itu. Mau dari pemain lokal, pemain asing itu merata. Jadi kompetisinya benar-benar itu hidup ya? Seimbang gitu kan. Ketat itu kompetisinya gitu. Dan kami menikmati saat pertandingan sepak bola itu sebuah apa ya? Memang jadi tontonan hiburan juga gitu. Asik gitu. Apalagi saat saya masih ingat saat terakhir Persik mau juara itu saya juga sempat nonton gitu. Yang dimana beliau bikin gol sama makanya kadang saya nggak suka orang itu terlalu compare masa lalu dengan masa sekarang ini karena kan beda. Nggak apple to apple. Waktunya kan berbeda. Challenge-nya juga beda. Berbeda itu beda. Sudah. Rumput lapangannya udah beda. Makanya aku bilang teman-teman yang sudah jadi masa lalu lah. Kita nggak usah terlalu bicara masa lalu. Kita harus bicara sekarang ke depan ya. Aku bilang kita udah komplit tadi ya. Masa lalu dan masa depan ada masa lalu. Karena saya jujur Mas, sampai sekarang ini mau dari jersey semua klub yang saya bela, saya nggak pernah punya satu pun di rumah. Tidak ada kenangan satu pun. Semua saya berikan kemarin. Biasanya pertandingan terakhir kan support langsung masuk minta sampai kita telanjang di lapangan gitu kan, bawa semua. Ada yang minta ini saya kasih semua. Kenapa? Bagi saya itu cukup kenangannya di sini aja. Saya nggak perlu pulang ke rumah. Di rumah saya itu ada foto saya bermain di Persik, bermain di Persebaya, bermain gini. Kenapa? Kadang orang itu melihat itu, dia masih pemikirannya di masa lalu. Terjebak dengan masa lalu. Terjebak di masa lalu.
dia nggak bakal lepas dari situ gitu loh, bahwa dunia ini sudah berubah, kita pun sudah nggak main lagi gitu kan. Akibatnya masa sekarang dihakimi gara-gara masa lalu kan. Oh, gitu. tapi dulu kayak gitu. Jadi saya bilang cukup bagi saya di otak saya, dan kemudian cukup bagi saya lebih senang diingat masyarakat. Itu sudah cukup bagi saya. Wah, itu Danilo Fernando itu bagi saya sudah luar biasa. Dan anak-anak pun saya itu yang masih kecil, kalau jalan itu kok papa dikenal gitu. Ya karena papa dulu pemain bola, jadi dikenal saya. Jadi mereka pun senang dengar dari orang lain. Saya nggak perlu cerita. Iya. Saya nggak perlu cerita. Nanti kalau sudah dewasa mereka kan Biar tahu sendiri. biar tahu sendiri gitu. Oh papaku ternyata dulu gini gitu, main bola gitu. Makanya saya ini mungkin karena dulu saya pernah jatuh sakit juga. Iya. Ya makanya saya tinggalkan masa lalu. Saya hidup ya yang sekarang ini gitu. Sekarang ini. Karena saya lihat banyak mantan-mantan pemain itu, saya nggak saya respect mereka gitu. Tapi masih banyak yang euforia masa lalu, masih sering post foto ketika dia main di sana, ketika main ini gitu kan. Artinya kita harus move on lah, kita harus bergerak lah. Ya mungkin gitu bang. Cara orang merefleksikan dirinya beda-beda. Ya, gitu kalau kan. abang versinya seperti itu ini. Makanya saya respect juga sama mereka gitu. Tapi perbedaan saya di situ. Iya. Perbedaan saya di situ. Dan itu bisa jadi poin juga. Ya, perbedaan saya di situ. Buat kita bersama gitu. Ya, perbedaan saya di situ. Begini loh. Begini, karena. Berarti visioner lah, futuristik itu. Kenapa kita nggak bisa bohong bahwa kita ini, mohon maaf ya, di sepak bola kita yang kita buat baik hari ini belum tentu baik nanti dia. Belum tentu 1-2 hari kemudian itu mereka masih ingat gitu kan. Iya. Itu yang terjadi. Bukan contoh saya, tapi dengan pemain-pemain kita yang mantan-mantan timnas nasional yang punya prestasi, punya karir, sudah punya nama, ya banyak yang di luar kan masih istilahnya kan dilupakan lah sejarah mereka juga gitu. Itu yang makanya saya nggak terlalu fokus di situ untuk kenangan-kenangan, cukup di sini aja karena ya itu kita belum tahu besoknya jadinya seperti apa gitu. Iya. Ya artinya biarlah orang menilai kita. Iya. Kita pun melihat ke depan. gitu. Itu yang abang bilang mindset, dan Danilo Fernando seperti itu. Seperti itu. Dan ya mungkin yang dibutuhkan lah mindset sepak bola modern gitu. Kenapa? Kita mau bicara apapun mas, itu mau baik apa jelek. Kalau orang sudah punya pendapat tentang diri kita, selesai. Kalau dia mempendapati dia bahwa saya ini orang yang tidak baik, mau bicara baik siapapun itu nggak bakal percaya dia. Nggak penting bagi dia. Nggak penting bagi dia. Pokoknya saya ini nggak ini. Makanya saya salah satu itu tidak terlalu pengaruh untuk medsos gitu kan. Baca gitu. Saya baca, kenapa saya punya? Karena saya harus baca juga berita-berita bola dan berita-berita gitu. Tapi kalau terjebak dalam euforia, sering komen status orang atau apa gitu enggak, karena ini saya mantap ini. Saya nggak hidup di situ. Karena kan itu kita masuk dalam aja sebetulnya. Kita hidup di dalam HP, dalam gadget itu. Sedangkan dunia di luar itu berbeda gitu kan. Kita nggak boleh terlalu pengaruhnya di situ juga gitu kan. Makanya saya ini HP karena kebutuhan. Nah, mohon maaf Bang Sepot, mohon maaf ya. Apakah case seperti ini, permasalahan seperti ini jadi pembahasan nggak saat ngambil license? Jadi materi pokok nggak dibahas? Ada materi juga tentang meja, bagaimana kita ini menghadapi meja di masa modern di sepak bola itu ada juga, ada dibahas juga. Tapi sebelum dibahas di sini, itu sudah prinsip saya dari dulu. Ya artinya itu butuh jadi perhatian untuk ke depannya. Itu perlu. Ya karena kita tahu sekarang itu anak usia 2-3 tahun sudah pegang gadget sekarang.
Udah bikin status aja, saya nggak dikasih uang jajan sama bapak. Saya punya contoh dalam rumah sendiri, anakku 4 tahun sudah bisa buka semua. Iya. Sedangkan kakek nenek aja belum sepintar itu gitu kan. Sudah bisa bikin video, sudah bisa ini. Zaman berubah. Zamannya itu dipercepat lah istilahnya kan. Dipercepat. Aku bilang tunggu mungkin 10 tahun ke depan anak-anak lahir sudah jalan sendiri, sudah ngomong sendiri itu kan, kita nggak tahu juga kan. Pas lahir langsung bikin status deh. Kalau dulu anak lahir nangis, sekarang anak lahir bikin cepat status. sekali mereka itu. Lahir bikin TikTok nih. Cepat itu. Oke. Menarik abang pembicaraan kita. Terakhir abang sebelum kita tutup pembicaraan ini, abang kan lama di Indonesia. Saya nggak tahu sih, tapi saya lihat betah di Indonesia gitu. Tentu abang lebih tahu betah atau enggaknya. Saya pengen abang mendeskripsikan Indonesia itu dalam satu kata singkat gitu. Indonesia di mata seorang Daniel Fernando dalam satu kata. Satu kata. Iya. Rumah kedua saya. Rumah kedua saya. My second house. Rumah kedua saya. Rumah kedua saya. Karena disinilah saya mendapat semua yang saya punya sekarang itu. Saya jadi seorang Daniel ini ya karena Indonesia gitu, bukan karena negara saya sendiri. Karena di sana mungkin saya cuma dibentuk aja gitu, dibentuk. Tapi saya menjadi seorang terkenal, dihargai di Indonesia gitu kan, dan berprestasi juga di Indonesia gitu. Makanya aku bilang Indonesia bagi saya itu bukan negara asing lagi, dan saya di sini juga bukan orang asing gitu. Mungkin status saja masih orang asing, tapi contoh saya 12 tahun nggak pulang sama sekali ke Brasil. Terakhir saya kembali ke negara saya tahun 2008. Tahun 2008, 12 tahun ini saya tidak pernah pulang ke kamarnya. Itu mungkin bisa dipertimbangkan sendirilah. Itu negara Indonesia bagi saya itu seperti apa gitu kan. Nggak perlu kita bicara lebar panjang nanti orang omong kosong gini kan gitu kan, nggak buktinya perlu. Itu, gitu. Buktinya sudah ada gitu. 12 tahun saya nggak kembali sama sekali, dan pengen karena masih ada orang tua di sana, masih ada kakak adik. Tapi ya itu yang saya bilang, kita harus move on. Hidup tetap berjalan kita ini. Kita harus move on. Nggak bisa saya juga tinggal pekerjaan, sedangkan untuk saya pulang waktunya nggak bisa singkat. Iya. Nggak bisa singkat. Kalau dibilang paling efektif kalau 1 bulan, 2 bulan gitu. Tapi nggak mungkin, apalagi saya di posisi sekarang sebagai manajer, pelatih. Ya liga bubar, kita punya waktu mungkin 1 minggu sudah mulai persiapan untuk musim berikutnya. Busy lah, sibuk lah. Nah, jadi Indonesia bagi saya itu ya sudah memang menjadi bagian dari kehidupan saya, itu sudah nggak bisa lepas lah. Kalau boleh dibilang pilih mana, menetap tinggal di Indonesia apa pulang ke Brasil, pasti nggak perlu jawab loh. Waktunya sudah menjawab sendiri gitu. Nggak perlu dijawab gitu. Tidak, darahnya ada merah putih. Iya, nggak perlu dijawab gitu. Ya mudah-mudahan saya itu mungkin tahun depan ini saya mau mulai mengajukan proses WNI juga. Siap. Ya memang ya bukan karena kebutuhan, bukan, karena memang saya mencintai Indonesia, sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Sudah boleh dibilang saya keluar dari Brasil usia 22 tahun. Ini saya sudah 42. Boleh dibilang separuh kehidupan saya di Indonesia. Iya. Iya kan? Ya, abang berkeinginan untuk sempurna 100% Indonesia tadi kan? Iya, gitu. Udah hafal Indonesia Raya, Pak? Hah? Udah hafal? Ya, biasa nyanyi sama anak-anak di rumah itu, gitu kan, gitu. Jadi, yes, gampang lah masalah gitu. Gampang gitu, ya gampang. Cuma kita masih, kenapa belum 100%? Karena masih ada ikatan batin sama yang sana gitu kan. Kita juga kan nggak mau viral.
sedikit apapun kita buat sekarang itu viral. Iya, makanya tadi kemarin gampang semua. Iya kan, sedikit pun nanti kalau saya di mana nyanyi lagu Indonesia Raya, loh ini kan orang Brazil kok nyanyi lagu Indonesia Raya. Ini belum resmi lagi. Besok jadi bahannya omongan di medsos kan gitu kan ya. Jadi step by step lah sebuah proses gitu, kita nggak perlu ini, karena gimana pun saya harus juga menghargai negara saya yang saya lahirkan gitu kan, karena saya masih bagian dari negara saya, masih apa istilahnya 100% masih identitas Brasil gitu kan, masih samba gitu, itu saya harus menghargai juga. Tapi pastilah saya ini pengennya menjadi orang Indonesia. Berarti kalau ingin jadi Indonesia, berarti suatu saat tentu ingin juga melatih timnas Indonesia. Amin, amin. Kalau saya itu cita di sepak bola itu sebetulnya nggak besar mas. Yang terpenting di mana saya berada, di tim saya kerja itu saya maksimal. Do the best ya. Saya selalu berusaha maksimal itu, selalu berusaha yang terbaik buat saya, buat tim saya, selama saya di situ. Iya. Saya profesional, saya nggak ada kepentingan lain di situ. Saya memang orang murni bola. Kalau memang nanti satu saat kita harus berhenti, harus pindah, ya itu sudah konsekuensinya. Tapi selama saya dipercaya, sekarang di PSS, dipercaya, mulai dari 2018 sampai sekarang ini 2022, ya udah saya memberikan yang terbaik untuk PSS. Menarik, dan itu apa ya, kristalisasi dari mindset 12 tahun Indonesia itu luar biasa ya. Jadi catatan khusus buat kami di Minang Hati. Terima kasih Abang untuk waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, terima kasih juga. Buat keluarga, sukses buat karirnya. Siap, terima kasih. Iya, mudah-mudahan targetnya tercapai. Demikianlah bersama Minang Hati diskusi kita dengan Abang Danilo Fernando. Mudah-mudahan pembicaraan kita memberi inspirasi, memberi makna, dan memberi edukasi. Mohon maaf sekiranya selama kita berdiskusi tadi ada pihak-pihak yang merasa didiskreditkan atau dirugikan. Dan mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dengan bintang tamu yang spesial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.